Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Jumat 23 Juli 2021 berjudul Orang Bodoh. Bicara orang bodoh yang alkitabiah itu ukuran atau parameternya bukan dari pendidikan formal ya. Bukan berarti kalau cuma lulusan SD atau ketika sekolah nilai matematika atau fisikanya dapat 4 atau pernah tidak naik kelas. Bukan seperti itu. Firman Tuhan jelas mengatakan orang bodoh adalah orang yang tidak mengerti kehendak Allah. Efesus 5 ayat 17 mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang Kristen atau orang percaya, kalau ditinjau dari sudut pandang ini, barangkali banyak yang termasuk orang bodoh. Bagaimana tidak? Karena mereka tidak mengerti akan kehendak Allah, sehingga hidupnya hanya melakukan apa yang menjadi kehendaknya sendiri, apa yang menjadi hasrat dan keinginannya, yang semuanya hanya untuk memuaskan hawa nafsunya saja. Tentu itu kalau mau diakui secara jujur. Tetapi pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Bukankah mereka juga ke gereja, mendengar khotbah, berdoa, serta memuji Tuhan? Ya, itu benar. Tetapi tadi saya sudah katakan, bukan? Bahwa ukurannya adalah apakah melakukan kehendak Bapa atau tidak. Lalu kenapa bisa sampai tidak mengerti akan kehendak Bapa sehingga tidak melakukannya? Itu bisa jadi meskipun sudah mendengar firman, tetapi firman itu tidak utuh atau diajarkan secara benar. Firman yang tidak dijelaskan secara utuh dan benar itu akan menyesatkan. Dalam pengertian, harusnya melalui firman, orang bisa mengenal Allah yang benar, yaitu Allah yang mengutus anaknya guna menyelamatkan dunia. Tetapi karena penjelasannya salah, maka yang dipahami sebagai Allah yang benar adalah Allah yang membuat orang bahagia di bumi serta bisa menikmati segala hiburan dan kemegahannya. Yang dipahami adalah Allah yang akan menyembuhkan segala sakit penyakit jasmani, Allah yang akan menyelesaikan masalah. Begitu. Dan itu menyesatkan. Yang lebih ironi lagi, justru pesan yang sebenarnya harus tersampaikan, yaitu tentang pertobatan dan keselamatan dalam Kristus Yesus, tidak tersampaikan. Kalaupun tersampaikan, juga tidak dipahami dengan benar, karena pengertiannya bias dan tidak ditekankan dengan kuat. Maksud saya, pengajaran yang benar tidak ditekankan secara kuat, saudara. Inilah yang menjadikan orang itu bodoh.
karena bangunan imannya tidak kokoh. Ibaratnya rumah yang didirikan di atas pasir. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jelas sekali dikatakan ketika datang banjir, rumah itu akan rubuh dan mengalami kerusakan hebat. Itu artinya ketika ada masalah, persoalan, atau mengalami tekanan hidup, orang yang digambarkan sebagai orang bodoh tadi akan mudah putus asa, patah semangat, melakukan jalan pintas, atau mungkin mengalami ketakutan. Hatinya tidak tenang, tidak ada sukacita, bersungut-sungut, menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Itulah orang bodoh. Bangunan imannya tidak kokoh, saudara. Biasanya orang seperti itu, kalaupun mendengar firman, hanya secara pasif, tidak sampai mengerti betul, sehingga tidak bisa mengerti dan melakukan apa yang dikehendaki Allah. Akhirnya yang ada di pikirannya bahwa semua apa yang dialaminya hanya akan mendatangkan celaka dan penderitaan. Itu pemahaman, maksud saya itu sama artinya tidak memahami bahwa di balik setiap peristiwa itu ada campur tangan Allah untuk mendatangkan kebaikan. Seperti yang dituliskan dalam Roma 8 ayat 28. Saudara, saya tahu kok banyak di antara kita, di antara saudara yang saat ini sedang mengalami masalah, pergumulan, dan tekanan hidup, kesulitan ekonomi, penyakit, dan sebagainya. Semua itu boleh saja ada, tetapi ingat, jangan seperti rumah yang didirikan di atas pasir. Jangan bodoh dengan bertindak dan bersikap sembarangan. Sekali lagi, ingat, jangan bodoh. Sebaliknya, tetaplah berjuang dan berusaha. Berdoa, lalu serahkan semua kepada Tuhan. Dan terimalah apapun yang terjadi sebagai yang terbaik yang Tuhan berikan. Ingat juga saudaraku bahwa Tuhan ada bersama-sama saudara. Bahkan kalaupun keadaan semakin memburuk, percayalah Tuhan masih pegang kendali. Semua pasti berakhir dan saudara pasti bisa melaluinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.